Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقالت الأخرى أولئك الأنعام بل هم أضل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث إن أولى الناس يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وقال أيضا أكثروا من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى من العاملين آمين آمين يا رب العالمين. Masyarul muslimin hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya tidak ada kata lelah, tidak ada kata letih, tidak ada kata berhenti untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yang paling mulia adalah nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan adanya nikmat iman wal Islam, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang suci, yaitu di masjid yang kita cintai di desa kita di Sudorejo, Masjid Jami Al-Ikhlas. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita umur, masih beri kita nafas, masih beri kita untuk kesempatan hidup pada hari ini. Yang mana hari ini adalah hari yang mulia, hari yang penuh dengan kebarokahan, penuh dengan kemuliaan. Mengapa kita orang katakan ini hari penuh dengan kemuliaan? Sebab ini hari adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat, pemimpinnya para hari. Dan jatuhnya 10 Zulhijjah tahun ini bertepatan dengan hari Jumat. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
ada 30 hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun. Yang pertama 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Kenapa mulia? Sebab di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah yang sekarang ini sedang kita jalani. Mulia karena apa? Karena di dalamnya penuh dengan sejarah, penuh dengan kemuliaan. Tanggal 1 Zulhijjah di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan, bukan salah ya, bukan dosa, tapi kekhilafan daripada Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Sayyidatina Hawa, kekhilafan atas memakan buah khuldi. Pada hari kedua daripada bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, sehingga pada hari kedua Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Hari ketiga daripada bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria ketika hendak mau digergaji dengan kaumnya. Hari keempat di mana hari Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Hari kelima daripada Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Dan masih banyak sejarah daripada bulan Zulhijjah. Dan 10 yang ketiga adalah 10 awal daripada bulan Muharram. Dalam sebuah riwayat ada 4 dalam setahun, ada 4 bulan dalam setahun bulan haram. 3 yang bergandengan, 1 yang terpisah. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang barusan bulan kemarin kita lalui. Yang kedua bulan Zulhijjah yang sekarang kita sedang jalani. Dan yang ketiga adalah bulan Muharram yang insya Allah nanti bulan depan akan datang. Dan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan pada hari ini adalah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala angkat dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat keburukan-keburukan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Tak lupa juga kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, inna aulan nasi yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling utama di hadapanku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Dan ini khususan hari Jumat, hari raya Idul Adha. Maka dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqtiru alayya minas salati yaumal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudatan alayya." Barang siapa yang bersalat kepadaku pada hari Jumat, maka salatnya akan sampai kepadaku. Ya ikhwan, Bapak Ibu, orang tua kami rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita punya lisan, kita gunakan lisan kita ini bukan untuk ghibah, bukan untuk caci maki, tapi kita gunakan lisan kita untuk berzikir, untuk salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita salat kepada kanjeng Nabi Muhammad, itu menyebabkan bertambahnya mahabbah kita dalam diri kita. Sehingga dengan bertambahnya mahabbah kita kepada kanjeng Nabi Muhammad, bertambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita sudah dekat sangat dengan Nabi Muhammad, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah matikan kita dalam keadaan bisa memandang wajah Nabi Muhammad dalam tidur maupun mimpi kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad haqqa." Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka itu adalah aku. Dalam hadis lain dijelaskan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamattalu bih." Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka itu adalah aku. Fa inna syaitan la yatamattalu bih. Sebab setan tidak bisa menyerupai tubuh indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun kita mati dalam keadaan belum bisa memandang wajah Nabi Muhammad, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah kasih sayangnya, mudah-mudahan kita bisa bersama dengan aulia sholihin, dengan ahlul baitnya Nabi, dengan sahabatnya Nabi, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar, sehingga kita bisa sering-sering memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mendengar nama hari raya Idul Adha, hari raya haji, walaupun sekarang ini di Indonesia belum ada haji karena Covid, atau hari raya kurban, yang terlintas daripada pikiran kita maka sejarah atau kisah daripada kemujahadan dan pengorbanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya.
Mungkin kita sudah sering dengar cerita ini daripada para mubalik, daripada asatidah, daripada kiai-kiai kita, daripada ulama-ulama kita, ya, daripada khatib-khatib kita. Bahkan mungkin kita sudah baca sendiri ini kisah daripada Al-Quran, daripada riwayat-riwayat hadis, mungkin daripada beberapa kitab-kitabnya para ulama. Tapi di sini khatib ingin menyampaikan secara singkat saja makna daripada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Ibunda Hajar. Di sini juga ada pelajaran. Kita manggil istri Nabi itu jangan Siti, itu salah, tapi Sayyidatina. Untuk istri Nabi Sayyidatina Hajar, kalau untuk istri Nabi Muhammad Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Jangan Siti, sehingga kita terkombinasi dengan kita namakan anak kita Siti Fatimah, Siti Aisyah, ini salah. Tapi Sayyidatina itu gelar untuk istri Nabi yang tertinggi. Sayyidatina bukan Siti. Siti itu made in Indonesia, buatan orang Indonesia. Orang Indonesia ini suka menyingkat-nyingkat memang. Maka kalau Siti itu salah, tapi Sayyidatina Hajar. Di sini diceritakan, saya sampaikan secara singkat saja, bahwasanya ketika perkawinan daripada Nabi Ibrahim, pernikahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibunda Hajar, dengan Sayyidatina Hajar, maka setelah menikah mereka lama punya anak. Lama Allah mengkaruniakan anak. Ketika punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah. Bukan hanya sekedar hijrah, tapi disuruh tinggalkan anak istrinya di tengah gurun pasir yang tidak memiliki kehidupan. Mungkin kalau kita, ibu ditinggalkan suami ibu di rumah, uang belanja cukup, fasilitas lengkap, AC dan sebagainya, mungkin itu pun masih galau karena nggak jumpa suami. Tapi ini Nabi Ibrahim pergi hijrah meninggalkan anak istrinya di tengah gurun pasir, nggak ada pohon, panas, air nggak ada, tidak ada tanda kehidupan di situ. Tapi dengan kesolehan istrinya, dengan kepatuhan anaknya yang baru lahir, mereka ikhlas karena mereka tahu itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pergi Nabi Ibrahim begitu lama, bukan sebentar, bukan sehari dua hari, begitu lama. Maka singkat cerita mungkin kita sering dengar Nabi Ismail ini menangis karena haus. Sehingga Ibunda Hajar pun bingung mencari air ke sana kemari. Sehingga lari daripada Safa dan Marwah mencari air, tidak juga ada. Sehingga Nabi Ismail ini menghentakkan kakinya, keluarlah daripada mata air yang disebut dengan air Zam-Zam yang sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat tidak ada henti-hentinya. Ketika itu pun ketika Nabi Ibrahim ingin menjenguk, ingin melihat anaknya, melepas rindu anak dan istrinya, diperbolehkan oleh Allah, cuma tidak boleh turun daripada unta, hanya sekadar lihat saja pergi lagi. Bagaimana perasaan kita kalau seperti itu? Suami ibu pergi pulang hanya melihat dari depan rumah, tidak turun daripada kendaraannya lalu pergi. Mungkin ibu sudah ke pengadilan dan sebagai macam apa terjadi pun tidak tahu. Tapi begitu tidak boleh turun daripada unta. Tapi sabar istrinya, anaknya sabar. Hinggalah anaknya menjadi balik remaja. Maka turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Pulang ke rumah, tapi bukan untuk kumpul keluarga. Untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim juga bingung, aku lama punya anak, sudah lama tak punya anak. Ketika punya anak diperintahkan Allah untuk hijrah. Ketika sudah hijrah pulang disuruh menyembelih anaknya. Maka bermainlah setan di sini, menggoda daripada Nabi Ibrahim, menggoda daripada Sayyidatina Hajar, Ibunda Hajar. Maka dengan kekuatan imannya Ibunda Hajar, beliau tahu bahwasannya yang menggoda ini adalah setan, sehingga beliau melempar batu itu setan, atau sering kita katakan melempar jumroh dalam ibadah haji maupun umroh. Ketika disembelih, begitu juga. Ketika disembelih, anaknya patuh, wahai ayah, ini perintah Allah. Tafadhol, silakan wahai ayahku. Maka ketika disembelih, rupanya pedangnya Nabi Ibrahim ini tidak bisa menghunus daripada lehernya Nabi Ismail, tumpul seketika. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun memukulkan pedangnya ke sebuah batu. Maka batu tadi pun terpecah menjadi dua.
maka diambil lagi, tidak bisa lagi membeset daripada leher anaknya Nabi Ismail. Maka kata anaknya, wahai ayahku, kuatkan, ini perintah Allah, aku siap, aku ikhlas, walaupun kita tidak bisa berkumpul di dunia, tapi insya Allah kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipukulkan lagi batu itu ke batu, pecah lagi menjadi dua, tajam lagi, baru disembelih lagi, tidak bisa juga. Maka diperintahkan untuk Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka ketika itu terasalah Nabi Ibrahim bahwasannya pedangnya sudah terbesit daripada leher yang disembelihnya. Ketika itu langsunglah menjawab daripada belakangnya, walillahilham. Ketika beliau membalikkan pandangannya, beliau lihat rupanya anaknya sudah duduk di atas batu. Ini cerita dikisahkan daripada kitab tarikh. Maka ketika itu Nabi Ibrahim terkejut. Beginilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sekejap langsung menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Maka ulama fikih mengatakan, seandainya tidak Allah ganti ini Nabi Ismail dengan seekor kibas, yang terhunus itu, yang tersembelih itu memang Nabi Ismail, maka jatuhlah hukum untuk umat Nabi Muhammad setiap kaum wajib atau sunnah muakkad, kalau dalam mazhab Syafi'i, untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi tidak mungkin, Allah kasih sayang. Allah hanya mengetes saja keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masya Allah, kemujahadan, pengorbanan, apa yang terjadi ketika itu semua akan menjadi syariat, rukun-rukun dalam ibadah umat Islam, termasuk daripada air Zam-Zam yang keluar daripada hentakan kaki Nabi Ismail. Mungkin kita semua sudah merasakan daripada air Zam-Zam. Begitu juga lari-larinya Ibunda Hajar mencari air daripada Safa wal Marwah, itu juga menjadi salah satu rukun untuk ibadah haji dan umrah. Begitu juga melempar zumrohnya, dan semua itu Allah cantumkan dalam pada syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu orang tua kami rahimakumullah, banyak pelajaran kita ambil di sini. Yang pertama, perjuangan. Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tengah gurun pasir yang tidak ada kehidupan. Tapi karena Nabi Ibrahim buat amal, keluarganya buat amal, sehingga yang tadinya tempat tidak ada tanda-tanda kehidupan, karena ada amalan, karena ada amal agama, karena ada dakwah, maka tempat terjadi pun, tempat yang tadinya tandus sekarang menjadi tempat yang elit, tempat yang megah, tempat yang penuh dengan kecintaan umat Islam. Begitu juga kita bisa ambil pelajaran dari sini. Kalau hari ini kita warga desa Sudirejo, warga kampung ini mau mengamalkan agama, terus mengamalkan agama, maka insya Allah kampung yang tadinya gersang daripada amal agama, kampung yang tadinya kosong daripada amal agama, akan menjadi desa Madinah, akan bisa menjadi desa Sudirejo yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya apa? Mengikuti Nabi Ibrahim, sama-sama buat amal agama. Yang kedua, pelajaran di sini apa? Bisa kita ambil daripada kesolehan anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Ini anak mungkin remaja kok bisa jadi soleh seperti ini, padahal ketika lahir sudah ditinggal bapaknya. Ketika balik, bapaknya ingin menyembelih anaknya, tapi kok bisa soleh seperti ini? Karena lihat di sampingnya ada ibu yang soleh. Ini buat PR buat kaum ibu. Ibu pahami ini, jangan ngantuk di belakang. Anak soleh dan anak soleha itu akan terlahir daripada rahim ibu yang soleha. Walaupun bapaknya rajin sholat, jidatnya hitamnya luar biasa, bapaknya pun kiai, bapaknya ulama, kalau ibunya tidak soleha, maka akan menjadikan itu anak bajingan. Sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi Allah, dekat sama Allah. Tapi kenapa anaknya ditenggelamkan sama Allah? Kenapa? Karena istri Nabi Nuh tidak istri soleha. Ibunya anak daripada Nabi Nuh tidak ibu soleha, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta pengikut kaumnya Nabi Nuh yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Nuh yang nabi, apalagi kita. Maka untuk menjadikan generasi-generasi yang soleh mau soleha, maka solehakanlah ibu, solehakanlah istri-istri Anda wahai bapak.
Walaupun bapak rajin ke masjid, tapi istri bapak tidak tutup aurat, istri bapak tidak jaga mulut, selalu gibah, selalu gosip, maka jangan mimpi anak-anak antum semua bisa jadi anak yang soleh dan solehah. Sebab adanya anak soleh dan soleh terlahir daripada ibu yang solihah. Kita hari ini sering marah sama anak, ya. Ibu kalau marah sama anak ini bisa pelajaran. Jangan suka lontarkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak sedap didengar. Anak kurang aja dan sebagaimana, apa cacian maki. Maka jangan salahkan anak kamu kalau misalnya tidak memang betul menjadi anak yang kurang ajar. Karena ketika Anda marah, Anda mengatakan memang dasar anak kurang ajar, sehingga anak Anda betul-betul menjadi anak kurang ajar. Anda sering kata, oh memang monyet lah kau. Maka jangan salahkan tingkah anak Anda kayak monyet, lompat sana lompat sini, terbang sana terbang sini, tak pernah betah di rumah. Ini akibat karena ibunya tidak soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Banyak kisah-kisah dan pelajaran kita ambil daripada kisah dan perjuangan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Bapak ibu orang tua kami rahimakumullah, mudah-mudahan kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berkurban niat azam, ada waktu beberapa hari ke depan, tidak mesti hari ini. Masih ada hari beberapa hari ke depan untuk kurban. Janganlah kita beli Android mampu, beli paket mampu, muncung Anda beli rokok mampu, ya, beli sepeda, musim sepeda mampu, tapi untuk kurban nggak mampu. Gimana ini? Ketika datang panitia masjid, ketika datang jemaah masjid menawarkan, bapak nak kurban, oh maaf pak, alhamdulillah tahun ini ada lockdown, ada covid, bisa jadi dalil. Bapak nak kurban, oh maaflah tahun ini lockdown, tahun ini covid. Banyak beberapa daerah seperti, mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Yang kemarin-kemarinnya itu banyak lembunya di masjidnya, banyak kambingnya, makin surut. Alasnya apa? Maklumlah ekonomi merosot, lockdown dan segala macam. Tapi untuk beli sepeda nggak ada kata lockdown. Musim bunga untuk beli bunga nggak ada kata lockdown. Bapak merokok tidak ada kata lockdown. Sebungkus, 2 bungkus tidak ada kata lockdown. Tapi untuk kurban kok berani dalil mengatakan lockdown. Naudzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kampung kita tidak menjadi kampung-kampung yang seperti tetangga-tetangga kita yang lainnya. Masyaallah muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manfaat daripada kurban ini adalah membuang sifat-sifat binatang yang ada dalam diri manusia, kita korbankan. Sebab manusia ini kalau jauh daripada agama, manusia ini kalau mengedepankan hawa nafsunya daripada agama, maka tidak ada bedanya dengan binatang, tidak ada bedanya dengan hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur kita, ulaikal an'ami bal hum adall. Lebih sesat, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Manusia kalau jauh daripada agama, kelakuannya kayak binatang. Mohon maaf, bahkan lebih parah lagi daripada binatang. Manusia kalau nggak tahu hukum, nggak tahu ilmu agama, maka ya apa? Binatang itu nggak ada akad nikah. Lembu ketemu lembu betina, lembu jantan ketemu lembu betina, nggak ada akad nikah, datang ke KUA nggak ada. Karena binatang itu kawin, nikah itu untuk manusia. Maka manusia kalau mau kawin nikah dulu. Tapi kalau manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada agamanya, tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi manusia kawin dulu baru nikah, sehingga yang terjadi adalah hamil di luar nikah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka jelas sebenarnya Allah taala sudah negur kita, sudah maki kita bolak-balik dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Kalau bahasa orang Medannya, apa kau nggak punya otak? Kan begitu bahasa orang Medannya. Ulaikal an'ami bal hum adall, lebih hina lagi daripada binatang ternak. Itu kata Allah. Apa enggak malu kita ini? Gimana nanti kita ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau letak mana ini wajah di hadapan Allah? Begitu juga hewan ini, binatang ini cuma punya sifat rakus. Maka manusia kalau tidak ada ilmu, tidak ada agama dalam dirinya, dia harus dapatkan bagaimanapun caranya.
tidak bisa jalur halal, lambat jalur halal, maka dia cari dengan jalur yang haram, jalur yang subhat, sehingga terjadilah korupsi di mana-mana, kerakusan di mana-mana, yang juga melarat juga rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hari ini dengan berkumpulnya kebaikan, berkumpul jugalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, sehingga kita rubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat yang menyampaikan, terlebih-lebih untuk yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghani sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuutu bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa qaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira ya qawiyyu ya matin ikhfina syarrad zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyrika wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahmi hawzatal islam wa jama' kalimatal muslimin alal haqq ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa nenek kakek kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa-dosa umat Islam ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, sayangilah umat Nabi Muhammad, tolonglah umat Nabi Muhammad, satukanlah hati-hati umat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, yang pecah-pecah maka satukanlah hati-hati Nabi Muhammad ya Allah, umat Nabi Muhammad ya Allah, fikir-fikir daripada umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, buanglah segala jauh-jauh ya Allah daripada negara kami ini bala musibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terkhusus juga dengan desa kami Sudirejo ini ya Allah, angkatlah semua keburukan, angkatlah semua kesalahan dan dosa daripada rakyat Sudirejo ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah hidayah kami, berilah hidayah kepada kami dan kekalkanlah hidayah kepada kami ya Allah yang sudah dapat hidayah ya Allah. Ya Allah yang belum dapat hidayah untuk rakyat Sudirejo, berilah hidayah ya Allah agar bisa istiqomah dalam hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, satukanlah hati kami dengan hati ya Allah para ulama ya Allah. Ya Allah Rahman, satukanlah pikir kami dengan pikir ya para ulama ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kami umat baginda Nabi Muhammad yang betul-betul dekat dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad dan siap berkorban untuk Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, mungkin kami kurang adab dalam bermunajat kepadamu ya Allah, mungkin kami kurang sopan ya Allah, mungkin kami banyak khilaf dan kesalahan serta dosa yang membuat hijabnya doa kami ini kepadamu ya Allah. Tapi dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, dengan kemuliaan ahlul baitnya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad ya Allah, dengan keberkahan guru-guru kami, kabulkan doa kami ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru
ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wal 'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.